Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, la haula wa la quwwata illa billah. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi khataman nabiyyin la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM Ustadz Wahyu Ridwan, ya. Yang kami hormati juga pengurus DKM, yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu karena juga belum dapat namanya siapa. Juga yang saya hormati, ini yang menjadi wasilah awal saya bisa datang ke tempat yang mulia ini, di masjid ini, yang status beliau saya baru berapa bulan ini sudah berubah, yaitu Bapak Ketua RW kita. Bapak mana tadi posisinya, Pak? Oh ya, Pak Usodo, ya. Alhamdulillah bisa silaturahim lagi kita kemari, yang mudah-mudahan juga bisa memberikan manfaat berkah untuk kita semua. Dan kepada jamaah hadirin Bapak Ibu sekalian, yang mudah-mudahan insya Allah istiqomahnya kita, hadir kita dalam majelis ilmu ini insya Allah menjadi asbab kita kelak akan dikumpulkan di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Maha Suci Allah. Tanpa terasa, kalau bicara soal waktu yang terus bergulir yang Allah berikan kepada kita, tanpa terasa usia yang begitu, yang mungkin kita, kalau Pak Ketua DKM masih merasa muda aja gitu ya. Baru 23. Kaliannya itu yang kadang kita nggak ngerti, wallahu a'lam. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita dengan segala karunia-Nya, dengan segala apa yang memang Allah berikan kemampuan kepada kita untuk meningkatkan kualitas takwa kita. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita min ahlil khair wa min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga senantiasa mari kita tujukan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan senantiasa kita menghidupkan sunnah-sunnahnya, yang insya Allah di pagi hari ini juga takdirnya saya akan menyampaikan satu materi yang ini merupakan risalah yang disampaikan pada baginda Rasulullah SAW, yang lagi-lagi mudah-mudahan akan menjadi khasanah bagi kita untuk benar-benar bisa kita jalankan sebagai wujud cintanya kita kepada baginda Rasulullah. Semoga syafaatnya senantiasa tercurah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara soal, ini kan tema kita hidup sehat ala Rasulullah, Pak. Jadi kalau bicara soal hidup sehat ala Rasulullah, itu biasanya kalau materi ini saya selalu mengawali dengan pertanyaan begini, walaupun nanti ada sesi tanya jawabnya. Bapak Ibu, ada yang tahu enggak Nabi kita Muhammad itu sepanjang hidupnya berapa kali baginda Rasul itu mengalami sakit? Atau setidaknya pertanyaan gampangnya, pernah nggak Nabi sakit? Nah, pernah. Saya coba ngumpulin beberapa referensi dan nanya ke guru-guru saya punya rangkumannya itu. Nah, makanya saya coba mau konfirmasi nih.
Bapak Ibu kira-kira tahu nggak Rasul itu sakit? Tadi pernah. Sekarang pertanyaan detailnya lagi, berapa kali Rasulullah sakit dari Rasulullah lahir sampai wafatnya? Sekali Pak ya, sekali. Versinya banyak. Satu, ada yang bilang sekali. Ada lagi nggak Pak? Ibu mungkin Bu, mungkin scroll gitu ya. ChatGPT. Berapa kali Rasulullah mengalami sakit masa hidupnya? Ada yang mengatakan sekali, versi mengatakan itu betul. Tapi nggak hanya satu versi. Ada yang mengatakan 2 kali, betul. Bahkan kalau saya rangkum itu ada beberapa yang kira-kira, walaupun ya namanya juga kita yang menerima ya dari beberapa penelitian itu, referensi itu, ya sah-sah saja. Ya, Al-Fakir mengumpulkan itu ada yang sangat-sangat banyak referensi yang menyebutkan Rasulullah ketika masa sakit itu jatuh. Sakitnya beliau itu ternyata ada, kalau saya ambil paling banyak yang kira-kira logisnya itu 4 kali Pak. Nabi Muhammad wafat usia berapa? 63. Sepanjang hidupnya itu hanya satu tangan ini enggak full, 4 kali jatuh sakit. Kalau kita dari kita lahir Pak DKM berapa kali sakit Pak? Bapak berapa kali sakit Pak? Pak Wakil? Oh enggak. Saking banyaknya mungkin kita sampai kalau ditanya berapa kali kita sakit, termasuk Al-Fakir sendiri kalau ditanya saya juga nggak kehitung Pak. Ya. Dan ternyata Rasulullah itu tercatat dalam sejarah sepanjang hidupnya itu Rasulullah hanya mengalami 4 kali sakit. Jadi kalau kita buat grafik itu Rasulullah itu lahir sehat, sakit, sehat, sakit, sehat, sakit, sehat, sakit, meninggal. Kalau kita dibuat grafik itu coba Pak, yuk kita lahir udah sakit ya, sehat, sakit, sehat, sakit. Saking tadi Pak DKM kita tanya berapa kali sakitnya, wallahu a'lam, udah banyak begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karenanya marilah coba, kalau memang kita amat sangat begitu mengagungkannya Rasulullah, banyak aspek yang bisa kita tauladani, namun dari sisi sehatnya Rasulullah inilah yang coba akan menjadi renungan bagi kita. Sisi apa sih rahasianya? Nah kalau pertanyaan orang sekarang kan gitu, rahasianya apa sih sehatnya kok begitu sangat luar biasanya Rasulullah? Bahkan Pak, Bu, 4 kalinya Rasulullah sakit, jatuh sakit itu ternyata faktornya bukan faktor internalnya. Ya, 4 kalinya Rasulullah jatuh sakit itu ternyata ketika ditelaah itu karena faktor eksternal. Nah kalau kita tadi sakit yang nggak kehitung, kira-kira dominannya faktor internal atau eksternal? Faktor internal. Kalau bahasa lainnya human errornya gitu. Faktornya kita begitu, tapi Rasulullah ternyata jatuh sakitnya Rasulullah 4 kali Rasulullah jatuh sakit itu karena faktor eksternal di luar dirinya yang menjadi asbab baginda Rasulullah sakit. Yang pertama diklaimnya Rasulullah itu sakit itu yaitu ketika menerima wahyu yang pertama kali di Gua Hira. Kalau kita baca sirahnya itu sepulangnya Rasulullah dari Gua Hira, Rasulullah mengalami apa? Menggigil, meriang, yang itu diklaim sakit yang pertamanya Rasulullah. Satu. Yang kedua, Rasulullah jatuh sakit itu satu ketika Rasulullah mengadakan katakanlah ta'lim gitu. Kemudian ada seksi konsumsinya itu. Ini yang lagi sibuk ini. Ya, menyiapkan
menu makanan yang akan disantap oleh baginda Rasulullah dan para sahabat. Dalam sejarahnya disebutkan ada seorang wanita Yahudi ketika itu menyiapkan makanan, menyiapkan daging yang nantinya ini akan disantap oleh baginda Rasulullah dan para sahabat. Singkatnya, ketika selesai ta'lim, ketika selesai kajian sama Rasulullah, itu menyantap hidangan, menyantap hidangannya itu, yang akhirnya menyebabkan apa? Para sahabat itu dikisahkan juga banyak, ada beberapa yang meninggal karena keracunan makanan, dan termasuk Rasulullah pun keracunan makanan ketika itu. Makanya adalah yang kemudian dikenal dengan istilah ada treatmentnya Rasulullah karena efek keracunan itu. Dua. Yang ketiga, Rasulullah jatuh sakit itu dalam kitab Tibun Nabawi juga itu dijelaskan, dan dari beberapa referensinya Rasulullah itu pernah kena ain, kena sihir yang menyebabkan Rasulullah itu jatuh sakit. Tiga. Dan yang keempat, jatuhnya sakit Rasulullah itu saat ketika jelang wafatnya Rasulullah. Ya, itu tadi. Kalau grafiknya lahir, sehat, sakit, sehat, sakit, sehat, sakit, sehat, sakit, meninggal. Dan itu faktor eksternalnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disinilah yang coba kalau kembali kita menelaah betapa Rasulullah itu terlepas dari sisi beliau adalah makhluk pilihannya Allah, namun para ulama memberikan khasanah itu kepada kita, pelajaran kepada kita, diantaranya yang kalau yang populer itu dalam kitab yang dikarang Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, kitab apa namanya? Tibbun Nabawi. Nah, kalau kita kenal istilah Tibbun Nabawi itu adalah kitab yang populer karangan Imam Ibnu Qayyim Jauziyah. Kalau dikatakan adakah dulu itu masa Nabi itu namanya istilah Tibbun Nabawi? Enggak ada. Enggak ada. Dikatakan Tibbun Nabawi itu udah ya, apalagi kalau nggak usah jauh-jauh lah kita ngebuka lembar sejarah. Sekarang aja istilahnya kalau bicara Tibbun Nabawi itu juga kayak barang aneh, barang langka. Kenapa? Kalau sudah segala sesuatu yang berkaitan dengan agama, Bapak Ibu, coba ketika bicara Tibbun Nabawi, apa yang kira-kira terbersit di benak kita? Pak DKM, kira-kira kalau Tibbun Nabawi itu yang terbersit apa? Acara pengobatan ala Rasulullah. Artinya pengobatan Nabi ala Rasulullah. Kalau ada bicara pengobatan Rasulullah, biasanya yang terlintas lagi apa itu? Ya, bekam. Nah, di antaranya itu satu di antaranya. Nah, saya di kesempatan pagi ini saya nggak mau masuk pada sisi itu dulu. Nah, itu nanti kalau ada sesi yang nanti ada kesempatan lagi berikutnya nanti baru akan kita bahas. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan sisi dari perilaku sehatnya Rasulullah yang coba yuk kita amalkan, karena sisi perilaku hidupnya Rasulullah ini mempunyai dampak yang diantaranya sehat yang sangat paripurnanya Rasulullah itu juga ada sisi yang perilaku yang selama ini yang tanpa kita sadari kita banyak kontradiktif dengan apa yang Rasulullah contohkan. Apa itu? Diantaranya yang pertama itu pola makannya Rasulullah. Apa? Pola makannya Rasulullah. Ketika bicara makan, dia kalau ada bicara bab makan, wah yang tadi yang ngantuk bisa melek ya. Apa makan? Udah sesi makan udah paling itu. Nah, ketika bicara soal makan, makannya Rasulullah itu, Pak, Bu, di sini yang yuk kita benar-benar jadi apa ya, rubah pola kebiasaan kita. Makannya Rasulullah itu kan, kalau hadis singkatnya gini, Rasulullah itu kan nggak pernah makan itu dengan tangan kiri, itu udah pasti. Karena nasihat Rasulullah,
Rasulullah itu makan pakai tangan kanannya, karena sesungguhnya kalau orang yang makan pakai tangan kiri itu mengikuti perilaku setan. Lantas jangan sampai kita juga menghukumi, tanda petik menghukumi, mengklaim orang yang kidal. Lu setan lu makan pakai tangan kiri. Jangan kita klaim orang itu juga lantas ini ngikutin perilaku setan. Jangan. Justru itulah sesuatu yang berbeda. Kaidah yang dimaksud ini adalah kaidah yang umum. Makanya jangan sesekali kita main ambil gampangnya aja. Tangan HP, iya pakai berdiri lagi. Itu adab, akhlak. Yang harus benar-benar kita jaga, pokoknya satu, biasakan apapun dia mau serefleks apapun, sesulit apapun, tangan kanan yang kita utamakan. Ya. Satu itu, tangan kanan, karena kalau sudah kiri udah pasti itu mengikuti perilaku syaitan. Kemudian yang udah pastinya baca basmalah lah. Ya, karena kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin itu dijelaskan orang ada setan yang gemuk, ada setan yang kurus. Jadi itu guru-guru kita mungkin pernah jelasin ya di majelis di masjid kita ini. Singkatnya, yang gemuk ini, setan yang gemuk ini merasa, lu ngapain banget sih kurus, udah jadi setan kurus. Singkatnya, salah satu yang menyebabkan gemuknya setannya ini, ya perawakannya gede, gemuk, subur itu apa? Di antaranya dari perilakunya manusia itu, kalau makan ini orang yang digoda, yang dia ditugasin setan menggoda manusia itu, kalau setiap makan dia nggak pakai basmalah. Akhirnya apa? Setan ikut makan. Jadi artinya apa? Sunnahnya setiap perilaku kita itu, yuk kita awali dengan basmalah, apalagi pas ketika makan. Kemudian, nah ini ada yang menarik Pak. Nabi itu kalau makan itu selalu pakai tangan. Ini terkadang jangan menjadi dalih, dulu kan nggak ada sendok. Ya, Nabi itu makan pakai tangan kanan dan pakai tangan, dan spesifiknya Rasulullah itu makan namanya tangan berarti yang berperankan jari, dan jarinya yang dipakai untuk makannya Rasulullah itu adalah jari yang hanya 3 jari Pak. Jempol, telunjuk, jari tengah gitu. Secara etika kalau makan begini ya tangannya gini Pak, berarti secara etika itu juga adabnya. Dan kalau kata orang Sumatera, ini yang bicara Sumatera ini Pak, kelahiran Sumatera, kalau kata orang Sumatera, anak-anak yang katanya ini orangnya congok katanya. Congok apa congok? Rakus. Ya, kalau rakus cirinya apa? Makan 5 jari Pak. Pas lagi lapar, menu sesuai selera, wah mantap itu. Tapi yang diajarkan baginda Nabi itu justru 3 jari Pak. Ibu jari, telunjuk, jari tengah. Jadi makinnya ketika makan tuh ngambilnya begini. Ini masih lagi ada yang bertanya, kalau makannya bubur ya nggak pakai tangan lah. Ya. Masih aja cari salah lah. Sekarang kan enak bubur, apalagi bubur ayam, iya mosok pakai jari. Ya, dulu nggak ada bubur, apalagi kacang hijau gitu. Bapak Ibu, ternyata 3 jari ini juga mencerminkan adab untuk ketika makan itu, mempelajari adab itu dari cara makan pun sedemikiannya, supaya jangan sampai berlebihan, supaya jangan sampai kata-kata rakusnya tadi itu yang berlebihan itu melekat pada diri seorang mukmin. Jadi itu Rasulullah SAW. Tapi gimana kalau pas lagi makan, acara makan bersama, nah kan modelnya Rasulullah gini Pak, udah 3 jari, terus selanjutnya ini rahasia sehatnya Rasulullah tadi, 3 jari bukan hanya sekedar 3 jari Pak.
Nanti melekat lagi dengan sisi apa? Rasulullah pun mengunyahnya, mengunyah makanan itu. Ada yang tahu berapa kali kunyahan? Berapa, Pak? 33 kunyahan. Ada versi yang mengatakan 33, ada yang mengatakan 21. Ala kulli hal banyak ngunyah dulu, Pak. Dilumat dulu pakai jemulut kita gitu. Ya, ada lagi. Kalau nggak ada gigi, masuk lagi bubur, Pak, menunya. Bahkan tanpa halangan, serut gitu kan. Langsung. Nah, perhatikan, Rasulullah menganjurkan ketika mengunyah makanan itu harus banyak kunyahannya, Pak. Karena apa? Dan ini dari sisi medis pun, ketika bercampurnya makanan itu dengan air liur, itu juga menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Itu kayak komponen menu makanan yang nanti lambung pun itu sangat menerima dengan amat sangat, apa bahasanya ya, lapang gitu, nyaman, enggak dipaksa kerja lambung tadi. Karena apa? Sudah proses dari awal mulut itu mengunyah makanan, bercampurnya dengan liur kita itu menjadi pelumas gitu istilahnya. Cuman masalahnya adalah ketika lagi makan, apalagi pas kondangan. Nah, coba praktek kondangan begitu ada. Pakai tangan, terus ngunyahnya lama, bawa teman gerombolan, udah lu makan lama amat, gua aja udah nambah. Coba, kadang praktek begitu memang sulit ya, menyesuaikan aja. Setidaknya di rumah kita praktekkan gitu, Pak. Ya, jadi sudah pakai 3 jari, kemudian dilumatnya, dikulum istilahnya, itu sampai 33 standarnya itu, atau 20-21 kali kunyahan, ya, terus gitu. Itu Masya Allah, Pak. Bahkan ada satu kajian itu, teman kita itu yang mengatakan, dia juga memang seorang ahli gizi juga, beliau menyampaikan kalau ternyata efek kunyahan yang sampai banyak yang dicontohkan Rasulullah itu, yang direkomendasikan Rasulullah itu juga sangat membantu proses kita, ya, dari sisi pencernaan itu udah pasti. Dan yang luar biasanya itu penyakit yang ketika Ramadan itu muncul iklan yang selalu itu aja muncul. Apa itu obat yang muncul ketika Ramadan? Itu obat apa? Proma. Masalah lambung, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu merenungkan punya masalah riwayat lambung yang bermasalah, salah satu penyebab utamanya itu karena pola makan kita yang keliru, Pak. Ya. Jadi kalau ingin mengembalikan lagi, menormalisasi kembali, caranya apa? Kunyah lamaan. Itu salah satu secara treatment alami untuk kondisi tubuh kita, lambung kita itu menerima menu makanan itu yang sangat luar biasa. Nah, nggak hanya cukup sampai di situ, detailnya lagi Rasulullah anjurkan gini. Nah, ini yang menjadi kebiasaan kita, Pak. Misalnya, Ibu, ketika di menu meja makan kita itu, di situ ada lauk pauk yang lengkap itu komplit, plus ada buah. Pertanyaannya jujur, yang kita makan dulu buah atau lauk pauk? Ini mau judulnya mau makan ini. Sekarang buah. Ada buah, ada lauk pauk, mana yang mau kita makan dulu? Lauk ya. Biasanya kalau buah itu dimakan tuh istilahnya apa? Cuci mulut. Saya sampai sekarang jujur bingung loh, Pak. Cuci mulut pakai buah, pakai air mestinya. Lah kalau pakai buah cemong. Enggak, tapi kan itu istilah kan begitu. Tapi lagi-lagi kenapa Rasulullah menganjurkan, Pak, Bu, ini lagi-lagi masalah riwayat lambung ini, mah.
Kalau kita mau makan itu sebelumnya diawali dengan buah, itu justru efeknya luar biasa Pak untuk ke tubuh kita, lambung utamanya. Ternyata diteliti gini, kenapa Rasulullah menganjurkan buah dulu sebelum makan beratnya? Makan berat itu apa? Barbel gitu ya. Nasi dan lauk pauknya. Rasul itu makan buah dulu, kenapa dianjurkan? Ternyata diteliti oleh dunia kesehatan kita. Jadi Pak, lambung itu kalau menerima buah dulu dibanding dengan langsung menerima yang berat, ternyata lambung itu punya sensor sensitivitas yang sangat tinggi sekali loh. Dengan berdampak buruknya terhadap tubuh, apa sensor yang ditangkap oleh lambung kita itu? Ternyata kalau ini logikanya juga gini Pak, tadi jangan lupa makan itu pakai tangan ya, kemudian makan itu menunya buah dulu, ini untuk sisi sehatnya Pak. Kalau mau treatment masalah lambung atau apa itu, coba yang Rasulullah amalkan ini, itu praktekin Pak, insya Allah ya, berproses saja nanti. Perhatikan, jadi ternyata Rasulullah itu buah dulu yang dimakan. Jadi buah itu dalam risetnya dikatakan buah itu proses antioksidannya itu cepat Pak, dan antioksidannya terjadi oksidasinya, terjadi unsur proses kimianya. Ketika buah itu masuk kita makan lebih awal, dia akan menjadi alarm, seolah-olah ngasih tahu ke lambung, lambung, ini ntar tentara besar mau masuk nih. Apalagi pas lagi waktu lebaran kurban itu kan, nah, sapi mau masuk nih, kambing mau masuk nih ya. Buah itu ternyata menjadi alarm Pak, untuk supaya lambung ini siap-siap menerima. Makanya ketika namanya alarm, peringatan, kalau memang sudah ketika harinya datang, kan nggak kaget, udah diingatin. Beda halnya kalau sebaliknya, ternyata kalau proses kita makan berat lebih awal masuk, baru kemudian makan buah sebagai cuci mulut tadi, efek antioksidan tadi Pak, terjadi apa namanya, pembusukan tadi itu, efek dari buah tadi yang dimakan, itulah yang menyebabkan proses lambung itu berdampak negatif, bermasalah. Di mana masalahnya Pak? Buah itu proses dia oksidasinya itu prosesnya cepat Pak. Sementara kalau makan berat, ini lagi-lagi ahli kedokteran gizi itu mengatakan, di lambung makanan itu kan proses setelah masuk ke mulut, dia akan berproses dulu di mana? Di lambung Pak. Dan di lambung itu proses sebelum nanti dia pindah ke usus, di lambung itu masih ada sebuah proses yang durasinya itu sekitar 4 jam Pak, di lambung. Setelah 4 jam kemudian baru masuk ke usus, dan itu prosesnya pun 4 jam sebelum itu nanti menjadi energi yang dibutuhkan, yang dialirkan ke tubuh kita. Jadi proses makanan kita, proses pencernaan itu ada 2 tahapan tadi yang nantinya akan menjadi maksimal di tubuh kita, menjadi energi itu setelah 8 jam. Jadi kalau buah tadi itu di akhirnya, ini nunggu 8 jam, di lambung aja 4 jam, kemudian busuk, pembusukan buah tadilah itu menjadi efek lambung bermasalah. Makanya jangan lagi kita, apalagi udah usia yang 40, 50, 60 ya, makan buah di awal. Itu harus dibiasakan, jangan di akhirnya. Halo, itu Pak. Nah kemudian udah mau habis ya. Dan kemudian itu proses tadi teknisnya. Kemudian yang menjadi catatan tadi, makan itu pakai tangan.
Ya, ini yang Rasulullah rahasianya loh. Cukupkah tangan itu yang menjadi kebiasaan saja? Yaitu, tapi juga ada sisi rahasianya. Gimana rahasianya? Coba. Ada dalam suatu hadis kata Rasulullah, ketika selesai makan, kata Rasulullah, jangan basuh tanganmu sebelum di ayyal'ikoha au yul'ikoha. Kalimatnya itu, jangan basuh tanganmu sebelum dijilat. Masya Allah. Kalimat ayyal'ikoha au yul'ikoha, sebelum kamu jilat atau minta dijilat. Jadi kalimatnya perhatikan Bapak Ibu, perhatikan. Ini ada yang suami istri hadir ya. Nah, kalau suami istri hadir mau praktek, tafadhol. Karena kata Rasulullah di kalimat hadisnya itu, sebelum selesai sesudah selesai makannya tadi itu, jangan dibasuh tanganmu qabla ayyul'ikoha au yul'ikoha, sebelum dijilat atau dijilatin. Nah, praktek pemahamannya gimana? Sebelum dijilat, nah ini praktek dijilatnya dulu Pak. Yang namanya tangan jari kita dijilat itu gimana cara jilat? Jangan bahasa jilat itu gini, kan jilat Ustaz. Ya iya, jangan semantang ngeluarin lidah lantas jilat gitu, enggak. Rahasianya, dan ini secara ilmu medis ternyata dibuktikan dalam penelitiannya Pak. Kenapa sehatnya itu, kenapa kaitannya dengan jari itu, dan dianjurkan, disunahkan untuk menjilat. Dan cara menjilatnya Pak bukan begini, apalagi jempol. Cara menjilatnya gimana? Masukkan jarinya Pak, masukin jarinya, utamanya di bagian dalam jarinya. Ini yang kemudian oleh lidah dikumul-kum, apa bahasanya? Nah, dikulum, diemut. Lidah kita yang mengambil, seperti ibaratnya kalau cairan atau sariknya dari jemari tadi. Kenapa diambil mesti begitu, dan bahkan nikmatnya gini? Gitu. Ya mau pakai suara atau enggak boleh, saking nikmatnya begitu mungkin ya. Gitu. Makan durian apalagi gitu. Ya. Pak, Bu, kenapa Rasulullah anjurkan gitu? Kenapa mesti pakai tangan, dan kenapa sampai sedemikian rupanya harus diemut di kulumnya tadi itu sampai di mulut kita, jari tadi? Perannya apa? Coba praktek sederhana gini. Ibu-ibu sangat paham ini. Kalau bapak-bapak paham juga sih. Ada 2 mangkok sayuran, ya, kuah. Namanya sayuran berarti ada kuahnya. Di mangkok A dan B. Di mangkok A jari kita satu aja masuk, terus di mangkok A, sayur mangkok A. Di mangkok B itu tangan kita nggak masuk. Pertanyaannya, reaksi yang terjadi di mangkok A itu dalam kurun waktu yang beberapa jam kemudian apa yang terjadi? Basi. Betul nggak Bu? Basi. Kalau mangkok yang B tadi basi nggak? Masih lebih awet. Apa efek terjadi basinya tadi di mangkok A? Ternyata jemari kita ini mengeluarkan enzim, Pak. Dan enzimnya tadilah yang kenapa Rasulullah anjurkan ketika kamu makan, selesai makan, jangan kamu basuh tanganmu sebelum kamu jilat. Enzimnya diambil. Dan enzimnya tadi mempunyai khasiat apa? Itulah untuk mencerna, untuk membaguskan lambung kita, Pak. Dan itu dibutuhkan dalam proses pencernaan makanan kita di lambung dengan enzim tadi. Makanya kalau ada istilah makan, makan pakai sendok dong, jangan pakai tangan. Kesannya kalau pakai tangan apa? Jorok ya, kampungan. Lah, saya lagi-lagi pakai logikanya sederhana aja. Lah, tangan gua. Coba pakai sendok. Sendok berapa mulut itu yang pakai? Lo kan dicuci Ustaz. Entar dulu, ada bab lagi itu. Cuciannya untuk sendok pun, sabun dan segala macam itu, kalau dilihat lagi secara bakterinya, itu juga problem tersendiri. Tapi kalau tangan kan tangan sendiri.
Ya, kan kebiasaan kita yang diajarkan oleh orang-orang tua kita kan, kalau sebelum makan pasti kita akan cuci tangan dulu. Nggak mungkin kita main ngobok-ngobok apa terus langsung makan, nggak bakalan. Pasti kita cuci dulu tangan-tangan gua. Kalau disuruh mood ya nggak apa-apa, tangan gua. Nah, tapi indahnya tadi hadis Nabi tadi, qabla ayyal'aiqaha aw yul'aiqaha. Jangan kamu basuh tanganmu sebelum kamu jilat atau minta dijilat. Nah, ini masalahnya praktek minta dijilat. Kalau kita makan habis jumbuh ini, ntar ada acara makan-makan misal, ya. Kemudian kita praktekin ini kajian kita, kata kajian Ustadz tadi kan, kalau udah selesai makan, kita praktekin dua-duanya itu, kita jilat atau minta dijilatin, atau kita sepakat, yuk kita minta sama-sama saling menjilatnya. Bukan itu prakteknya. Praktek yang Rasulullah ayyulaiqaha itu yang dimaksud adalah prakteknya menjilat, minta dijilat itu adalah kepada pasangan sahnya, kepada istri Rasulullah. Makanya betapa indahnya keluarga Rasulullah sampai dikatakan baiti jannati. Karena apa? Makannya aja itu romantis. Ya, sampai ketika selesai Rasulullah menjilatin, ditarik sama istrinya. Kemudian dijilatin, ya Rasulullah. Coba kita begitu enggak? Bu, mau enggak gitu, Bu? Tadi saudara, lu praktikin, ayo mah dijilat. Ada centong ceplak malamnya. Ya, ala kulihal nggak mesti kita praktikin juga. Ya normal-normal aja. Tapi setidaknya intinya apa? Ketika makan itu jangan sampai enzim itu terbuang sia-sia, Pak. Praktek sederhana sayur aja cepat basi, ya itu ilmiah itu, karena enzim tadi sangat kita butuhkan. Makanya dari prosesnya mencerna tadi, mengunyah banyak sampai 33 kali atau 21 kali tadi itu, ditambah enzim yang menjadi asupan proses pencernaan makanan kita, Masya Allah sehatnya luar biasa. Ya, halo, ada pertanyaan? Boleh. Ini sebenarnya masih ada beberapa catatannya, tapi boleh kalau mau ada yang mau bertanya silakan. Sebelum nanti bertanya lagi, saya mau lebih spesifikkan lagi gini, Pak. Tadi buah di awal, dan kenapa Rasulullah pun ketika bulan puasa itu, bulan puasa untuk berbuka puasa itu pun dianjurkan apa yang dimakan untuk membatalkan puasa itu? Apa? Kurma. Artinya apa? Buah lagi kan? Kan dalam hadis itu, dalam ibadah puasa itu, idza aftara ahadukum falyuftir 'ala tamar fa innahu barakah fa in lam yajid tamran fal ma' fa innahu tahur. Kalau kita ingin berbuka puasa, kata Rasulullah, maka berbukalah dengan kurma, tamar. Fa innahu barakah, karena di kurma itu ada nilai keberkahannya. Kalau nggak ditemukan kurma, misalnya kita buka puasanya, kata Rasulullah, falma, maka boleh dengan air es, air putih, karena di air putih itu ada kesucian di situ. Tapi prakteknya kita gimana? Kalau pas buka puasa, apalagi pas Ramadan ini. Kalau bicara buah kurma, ada nggak kurma? Saya pernah, Pak, diundang acara buka puasa, ya saya lihat, ya Allah mana kurmanya gitu. Padahal itu udah menu yang sangat-sangat bukan hanya sekedar apa ya, bukan hanya sekedar pelengkap, justru nilai yang sangat terkandung di kurma itu, dengan cara makan yang dikulum tadi itu, dikunyah banyak tadi kurma tadi itu sampai lembut itu kurma. Makanya sampai ada ini, Pak, mudah-mudahan orang tua kita dulu dan anak-anak kita didik yang juga sudah menjalin rumah tangga, membangun rumah tangganya, jangan ditinggalkan istilah apa ya, kata Nabi itu tahnik namanya. Tahnik tahu, Pak, ya? Kalau bapak nggak tahu ini, Ibu tahu tahnik, Bu, ya? Halo, tahu Pak tahnik ya? Kalau Pak DKM pasti tahu lah. Tahnik itu kalau bayi yang baru lahir, ini yang disunahkan Rasulullah itu kurma, ya, yang dikunyah sama orang tuanya. Kemudian kunyahan tadi diambil pakai jari,
kemudian itu dimasukkan ke mulut bayi atau ke langit-langitnya tadi ditempelkan. Itu sunnah Rasulullah itu begitu. Untuk apa? Biasanya bayi itu, kalau sekarang itu kan ada istilah apa ya? Bayi itu kan ada tubuh yang kondisinya bahkan tidak normal. Tidak normal maksudnya gini, ada kekurangan apa istilahnya itu? Zat yang sampai tubuh anak itu yang nggak normal, ada yang membiru lah atau apa. Itu ternyata apa? Kadar yang di kurma itu kadar yang kandungan yang dibutuhkan setiap bayi yang baru lahir, perpaduan antara kurma sama air liur gitu. Jadi kalau bayi yang masih ada kondisi bermasalah itu kalau ditahnik itu memberikan efek yang sangat luar biasa, Pak. Gitu. Tapi ini juga catatannya, jangan orang tua yang bapaknya ngerokok. Kelepus. Tahnik disiapin kurma. Aduh. Bayi baru lahir ngelihat dunia udah dikasih rokok gitu. Ya, ahli hisab bener itu. Mohon maaf lahir batin. Jadi intinya apa? Jangan harus sterilisasi dari sesuatu yang baik itu ya harus dilakukan. Kalau sahabat Nabi ketika anaknya baru lahir itu mendatangi Rasulullah untuk supaya ditahnik. Ya kalau sekarang udah pastinya karena memang Rasul nggak ada, kalaupun ke guru kita silakan, tapi lihat gurunya, itu sehari dia udah 2 bungkus. Kalau model yang begitu pun guru kita, ustadz kita, kiai kita tahu tahnik, saran saya jangan. Setidaknya kita sebagai orang tuanya, orang tua kandungnya, pelajari itu, praktekkan itu. Insya Allah memberikan efek yang luar biasa kepada anak kita. Gitu Pak. Beberapa hal karena waktu yang juga sangat terbatas ini, silakan kalau ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, tafadhol. Izin saya minum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas informasinya sangat bermanfaat. Kalau tidak salah untuk memakan buah itu disarankan untuk ganjil. Apa bedanya ganjil dengan genap? Siap. Teknik tadi, kalau misalkan kunyah sama ayahnya gitu, yang ditempelkan ke anaknya itu hanya air dari kunyahan kurma itu atau sarinya juga ikut ditempelkan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Kalau untuk kenapa dianjurkan ganjil, karena memang ganjil Rasulullah suka yang ganjil. Jadi artinya ada nilai sunnahnya tadi. Kita ngambil nilai sunnahnya aja. Ya. Jadi poinnya mana? Kalau kenapa Rasulullah itu suka yang ganjil? Ya karena memang Rasulullah suka yang ganjil. Kalau Rasulullah suka ganjil dan kita mengikuti kesukaannya Rasulullah, insya Allah Rasul juga akan suka sama kita. Itu sunnahnya tadi gitu. Ya jadi poin ganjil itu gitu. Yang kedua, kalau tahnik itu apakah yang cukup sarinya aja, apa cukup ada beberapa yang ikut dalam kurma tadi itu yang kita masukkan ke dalam mulut bayi? Pada dasarnya liur atau bagian yang kurma, makanya dikunyahnya tadi itu dilumatnya kan maksimal supaya dia itu benar-benar hancur. Yang itu nanti juga ada potongan yang lumat tadi itu juga masuk ke mulut bayi yang kita masukkan pakai jari kita, itu juga nggak masalah, nggak akan berdampak, nggak apa-apa. Artinya sejauh ini secara praktek yang dilakukan seperti itu hampir nyaris nggak ada cacatnya Pak, karena memang ini adalah risalahnya Rasul. Rasul juga itu juga bukan sesuatu yang memang itu semaunya Rasul. Itu wahyu yang Allah berikan, seperti dalam surah An-Najm itu kan, sesuatu yang datang dari Rasulullah, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu, diantaranya itu. Atau yang di surah An-Najm itu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
Jadi yang kalau keluar dari lisannya Rasulullah itu tuh bukan dari nafsunya Rasulullah. Artinya apa? Kalau memang Rasulullah ajarkan seperti itu, hampir nyaris terutama dalam praktek teknik. Alhamdulillah karena saya tahu ilmunya itu waktu saya belum anak saya lahir, anak saya yang pertama, kedua, ketiga lahir itu 3 anak saya, yang mestinya 4, yang kedua ada proses yang Allah takdirkan tidak sampai maksimal lahirnya karena keguguran. Tapi ala kulihal ketiga anak saya yang sudah lahir itu alhamdulillah kena teknik semua. Dan satu rahasia nih Pak, nama juga rahasia. Jangan bilangin keluar ya. Bu ya. Dulu sempat kan ada fenomenanya. Ini mohon maaf lagi-lagi bukan menyinggung yang medis, tidak. Insya Allah medis itu saudara saya juga ada dari kalangan medis juga, diskesnya juga yang sangat-sangat luar biasa lah dedikasinya. Namun ini cuman hanya untuk kita pahami bersama, bukan bermaksud juga menyinggung. Tapi lagi-lagi perspektif kita itu, dulu itu saya ada kajian gini Pak, bahasanya diomongin nggak ya? Jadi bahasanya ada istilah imunisasi kan gitu. Ya, justru kalau kata guru saya ini, karena saya ikut guru saya ikutkan, saya jelas sampaikan juga. Kata guru saya pun dengan bahasa gini, imunisasi ala Rasulullah itu ada loh. Di antaranya apa? Teknik itu. Imunisasi kan untuk bagaimana imun bayi tadi kan supaya normal, bagus. Cara imun tadi kan untuk daya tahan tubuh. Nah, kurma dengan proses teknik tadi itu juga memberikan efek daya tahan tubuh si bayi itu bisa maksimal. Itu juga cuman pemakaian bahasanya aja. Gitu. Cuman pernah dulu itu wah bla 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 ya, ala kulihal nggak masalah lah. Yang penting niat kita ini kemaslahatan dan itu ada nilai sunnahnya Rasulullah. Gitu Bapak, mohon maaf sudah kejawab ya. Sudah? Dari ibu-ibu, oh Bapak silakan. Atau mic-nya ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan pribadi dan ada pertanyaan titipan Ustaz. Oh iya siap. Pertanyaan titipan dulu Ustaz, takut saya lupa. Iya. Kan ada tuntunan Rasul mengenai pengobatan bekam dan donor. Apa bekam dan donor darah? Apa sih yang membedakannya Ustaz dan apa faedahnya? Dan pertanyaan pribadi saya adalah mengenai waktu makan. Karena kan kita pahami bahwa kita kan ada tradisi sarapan pagi, makan siang, makan malam. Dan saya pernah mendengar juga, bukan mendengar, bahwa Rasul kita kan menyontohkan makanan di saat lapar. Itu kan ada berat. Nah, saya tanyakan, apakah ada tuntunan Ustaz? Atau ada tuntunan dari Rasul waktu makannya ini segini-segini loh. Itu Ustaz. Terima kasih. Baik. Pertanyaan yang apa ya? Relate. Tambah Ustaz ya. Oh siap. Wah kalau ini yang bertanya. Waalaikumsalam. Ada hal yang bagus tadi, makan dimulai dengan buah. Apalagi kalau pagi-pagi kayak gini Pak Ustaz nih, kalau kajian pakai buah bagus juga Pak Ustaz. Lalu makanan tambahan, ini kan kita mengikuti usul loh. Tinggal mereka aja Pak Ustaz. Ya ini mengapresiasikan itu, kita cuma menyampaikan saja. Yang kedua gini Ustaz, makan pakai 3 jari, ini cuma ilustrasi saya aja. Di daerah saya di Kalimantan itu tidak ada nasi yang pulen Ustaz. Semuanya berat, dari ujung Kalimantan banyak nasi. Makan pakai sendok aja susah, tuh pakai tangan Ustaz. Karena memang dia berat. Ada di daerah Kandangan itu namanya ketupat Kandangan. Dia bikin ketupat, tapi makannya dibelah, dihancurkan, bukan ketupat dipotong-potong. Di sana sistemnya seperti itu.
Nah ini tidak mengikuti aturan apa yang ada solusinya gimana Ustaz? Baik, Terima kasih. saya jawab dulu pertanyaan tokoh pemimpin kita ya. Ini kalau nggak dijawab bahaya nanti. Ya. Baik, dari Pak Usodo tadi ini, makan itu di wilayah yang tidak memungkinkan untuk pakai tangan, gitu kan. Jadi intinya gini, Bapak Ibu, kita memahami sunnah itu jangan seolah-olah kayak kita memahami fardu. Jangan sampai kita memahami seolah-olah ini wajib, gitu. Jadi artinya apa? Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau memang Rasulullah menganjurkan pakai 3 jari, lah jangan sampai bubur kacang hijau, bubur ayam itu paksain pakai, lah kan ngamalin sunnah, nggak gitu-gitu amat. Jadi tetap disesuaikan dengan memang kalau bentuk tekstur yang kita makan seperti apa, memungkinkan pakai jari, 3 jari, ya pakai. Tapi kalau nggak bisa, ya jangan paksain, gitu. Poinnya itu, Pak. Intinya satu sunnah itu mungkin nggak pakai karena tadi makanannya udah memang nggak memungkinkan, maka sunnah yang lain kita pakai apa itu? Kan pakai tangan kanan tadi. Pakai basmalah di awalinya. Dan ada lagi, nah nanti ini nggak waktu yang nggak mungkin kan, tapi saya kasih bocoran dia. Yang posisi yang diutamakan adalah duduk, Pak, dan duduknya pun ada caranya. Nah sampai duduk pun ada caranya, Pak. Nah itu nantilah berikutnya. Gitu, Pak RW ya. Baik, singkat aja tadi pertanyaan sebelum Pak RW tadi. Jadi mana bekam sama donor yang lebih utama? Kalau dikatakan yang utama, dua-duanya bagus, Pak. Dua-duanya bagus. Kalau pertanyaannya bedanya apa? Kalau bedanya dari caranya aja udah jelas beda. Ya, caranya bedanya gimana? Kalau kita donor darah itu kan harus ada kualifikasinya. Ya, darahnya nanti ditensi dulu, kondisinya seperti apa. Kalau memang tidak memenuhi syarat dalam diagnosanya, nggak boleh donor. Nggak semua orang bisa didonor. Tapi kalau bekam, insya Allah semua orang bisa dibekam. Itu bedanya. Dan lagi kalau donor itu darahnya masih diperuntukkan, ada nilai manfaat karena akan didonorkan. Tapi kalau darah bekam, jangan coba-coba, Pak. Kan dibuang. Gitu, ya. Tapi tentunya tetap semua itu yang melakukan harus orang-orang yang profesional. Jangan main sembarangan. Buka badan udah main dibekam aja, tak gitu. Air yang terjadi melepuh. Saya pernah kejadian gitu, Pak. Bukan saya, maksudnya saya nemukan kejadian orang nggak sampai ngadu, Ustaz saya kapok dibekam karena habis dibekam ini udah bentol-bentol melepuh, udah kayak kena air panas katanya. Saya bilang bukan salah bekamnya, yang salah yang bekamin. Pembekam ya, karena apa? Bekam itu nggak bisa selama itu karena itu kelamaan. Makanya Bapak Ibu kalau lagi dibekam jangan merasa waduh ini sensasinya luar biasa, jangan dicabut dulu, jangan request begitu, bisa jadi melepuh itu nanti ya. Jadi gitu, Pak. Terus tadi yang keduanya apa? Waktu makan. Coba kita ambil hikmahnya, coba dari puasa aja. Dari puasa itu berapa kali kita jadwal makan kita? 2 kali. Pas sahur sama pas buka. Jadi kalau hitungannya mau makan, intinya gini, Pak. Kalau tadi kajian kita, proses pencernaan makanan kita di lambung tadi, secara medis tadi, proses makanan itu 8 jam, Pak. Jadi kita ngitung aja. Kalau mau sehat yang normal, yang maksimal, makanan itu dalam kurun 8 jam, jangan masukin menu berat lagi, Pak. Kan makanya bahasanya, apalagi kita orang Indonesia, katanya, kalau udah namanya makan, termasuk sarapan, kalau nggak ketemu nasi, bukan makan. Padahal lontong itu. Lo udah makan? Belum. Lontong 5 habis. Sebelahnya ketupat sayur lagi kan. Pulang-pulang, Pak udah makan? Belum. Coba, kebiasaan kita kan begitu. Ya, gitu Pak ya. Intinya 2 kali.
Dan makan jangan biasakan makan malam. Waktu maksimalnya makan malam tadi, karena kerja lambung itu malam itu kan butuh istirahat, Pak. Bapak kalau mau kerja di rodi sampai malam juga, Pak, Bapak aja nyesel, Bapak aja kapok, apalagi lambung, Pak. Makanya jangan makan itu malam. Bagusnya itu sebelum maghrib. Ya, pokoknya waktu sebelum maghrib, atau paling mentok-mentoknya jangan lewat isya aja. Halo, coba dipolakan gitu, Pak. Dengan beberapa catatan tadi, insya Allah bisa lebih sangat membantu kondisi primanya tubuh fisik kita, insya Allah. Baik, saya kira. Satu lagi boleh. Terima kasih terkait pola makan dan cara. Ini Ustaz, terkait kita mau makan dua ya. Ya mungkin sebenarnya kita kurang sosialisasi aja ya, karena dari orang tua, kita kemudian dari lima barat. Masya Allah. Jadi kalau makan itu yang disiapin itu nasi putih dan menjangan aja. Oh, iya. Tapi nikmat banget. Iya. Rata-rata orang tua sana juga sehat-sehat. Iya. Sampai 90 tahun. Masya Ya, itu masalah tapi kalau nggak ada yang buruk, ada Rasulullah kan gitu. Iya. Nah itu yang pertama. Bagaimana kan saya juga di rumah juga ada buah juga. Biasanya mangga itu. Pernah mau coba begitu. Mungkin karena nggak kurang biasa ya, Pak. Jadi gimana harusnya? Terus yang kedua, ukuran makan itu segede apa ya? Oh, keren. Karena saya pernah biasanya tukang-tukang itu kan kalau kita itu makanya mana tuh? Iya. Ini sudah bukan. Iya. Makan banyak-banyak. Gak bisa pada dokter selapor. Itu gimana tuh? Apalagi dari Bima tadi gitu ya. Masya Allah. Jadi gini, Pak, kalau bicara porsi, tadi juga penanya yang pertama tadi, atau apa tadi? Hadis Nabi kan mengatakan gini, makanlah kamu sebelum berasa lapar, dan berhenti makanmu sebelum kenyang. Ukurannya begitu. Perkara porsi itu masing-masing punya porsi, Pak. Yang badannya beratnya yang 40 jangan samain sama yang 80. Kebutuhannya beda, ya. Tapi ala kulli hal itu yang penting Rasulullah menganjurkan pokoknya jangan berlebihan aja. Makanya untuk supaya jangan berlebihan di antaranya apa? Kunyahnya sampai 31 kali coba. Itu aja. Dari situ nanti insya Allah nasi yang tadinya bakul masuk begitu, itu insya Allah nggak bakal habis, Pak. Karena udah saya juga praktekkan begitu, Pak. Makanya saya ngebayangin kalau lagi makan gini, lagi kondangan ini, ada 5 orang, makan begini belum kelar, hitungannya pokoknya 31 kali. Yang lain udah kemana-mana, kita masih di situ aja. Sampai lu amat sih makan. Habis di sini gue mau kondangan lagi ke sono gitu. Kalau mau praktekin itu jangan pas lagi begitu, Pak. Di rumah, gitu. Jangan pas kondangan dipraktekin gitu kan. Yang lain juga, apalagi kalau misalnya pertanyaan gini, Bu, Pak, kalau lagi kondangan kita praktiknya buah dulu atau makan dulu yang kita ambil? Makan kebanyakan, buah belakangan, gitu kan? Itu. Terus apa tadi? Ya ukuran itu tadi udah. Kan udah terbiasa terus mencoba berubah pola. Jadi memang kalau kita pola yang kebiasaan kita tadi tetap namanya juga merubah kebiasaan kan tetap harus pelan-pelan. Tapi ala kulli hal, Pak, saya punya pasien terkesan saya kayaknya dokter ya. Tapi ada yang datang ke saya, sharing ke saya juga begitu. Dia punya riwayat mah kronis. Saya bilang pokoknya pelan-pelan. Yang penting yang diantisipasi apa? Jangan makan malam aja. Itu dibuat pantangan itu. Jangan makan lewat dari maghrib. Kalau mau makan malam pas sebelum maghrib. Saya saranin begitu. Terus yang harus dibiasakan apa? Ini kalau masalah lambung lagi, coba konsumsi. Nah ini kalau udah konsumsi nanti udah masuk ini nih. Ya. Di antaranya apa? Sebelum nanti hal yang lain, biasakan pokoknya buah itu harus di awal.
dan harus dikunyah. Dan yang paling yang pencernaan lambung sangat menerima itu buahnya apa? Biasakan pisang aja, Pak. Pisang dimakan, ya. Atau lebih bagus lagi, ini kalau yang nggak punya riwayat mahnya, itu lebih bagus itu nanas, Pak. Ya, pisang macam-macam lah. Atau kalau yang punya riwayat masalah lambung tadi itu sebenarnya bagusnya itu apel Malang lebih bagus. Ya. Tapi kalau yang kronis jangan coba apel Malang. Ya, main di pisang aja. Tapi makan pisang jangan saking mantap ini pisang sampai satu sisir enggak lah. Sementang pisang di awal jangan sampai hilap gitu, Pak. Ya, cukup satu aja. Kalau saya bahkan satu itu saya potong udah setengah separuhnya untuk awal saya kunyah sebelum makan, saya biasanya kayak begitu. Nah, baru selesainya nanti bagusnya sih sebenarnya sejam, Pak, atau setengah jam setelah makan baru buah. Bagusnya, tapi ya nggak apa-apa. Sesekali habis makan udah langsung ke menunya apa buahnya nggak apa-apa, nggak masalah. Begitu, Pak, insya Allah. Baik, saya kira cukup ya. Nanti mudah-mudahan kalau ada kesempatan di lain kesempatan nanti kita bertemu lagi, kita akan lanjut lagi. Mudah-mudahan bisa memberikan hasanah kepada kita semua, manfaat buat kita semua. Sesuatu yang insya Allah ini mempunyai nilai sunnahnya Rasulullah, yang Allah Rasulullah sunnahnya itu benar-benar Allah lekatkan pada diri kita, menjadi diri kita min ahlil sunnah, menjadi min ahlil khair, dan insya Allah kita dikumpulkan min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian, mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhiri dengan Subhanallah alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul min jami'il ma'asi wal dhunub la hawla wa la quwwata illa billah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجد من النار والعفو عند الحساب. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد 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 صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد. يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى Jadi